Mantep banget pemirsa. Kita tunggu. Delicioso. Sensasi luar biasa, enggak? Enak banget pemirsa. Cara 3 rasa sensasi luar biasa. Gasa, impres tanpa parameter yang jelas kan susah. Misalnya kan Kak SBY kan berjanji memimpin langsung, dipimpin dong dan diserahkan ke Kalau sekarang masyarakat merasa apapun yang naik itu adalah tanggung jawab pemerintah gitu. Jadi ini juga ada persoalan di dalam kenyataan. Nah, justru perkara itu bisa jalan atau tidak jalan itu di kepolisian dan kejaksaan, bukannya di pengadilan. Pengadilan udah disajikan. Jangan dikatakan tokoh agama adalah saatnya lah negara berdiri. Presiden harus mengambil risiko itu. Menurut saya jangan main terlalu aman gitu. Kasihan Presiden tahun 2014. Jadi bukan bicara masalah koalisi, terserah orang bagi kue. Supaya Presiden kita itu benar-benar dimusuhi koruptor. Orang kolusi itu lebih kalah lagi itu. Kalah mentalnya, kalah segala macam itu ketauladannya. Supremasi oknum ini melebihi supremasi hukum, saya lihat. Menginformasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Menyerah pada demokrasi, republik, keluarnya kleptokrasi, itu juga terlalu bersih. Intinya pemimpin ngomong-ngomong aja, dia bikin undang-undang aja, dia bikin kebijakan aja, tapi nggak melihat Yang kurang dari kita itu kan keteladanan. Berpolitik itu bisa jual beli, membela satu kelompok orang atau satu kelompok agama. ekstrem. Rakyat ini tidak ada, hanya ada pemimpin oligarki dan pelaksana kekuasaan. Untuk siapa? ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Medika Natura bersama dengan Klinik Terapi Kolbu pada sore hari ini. Bagi Anda yang ingin menanyakan tentang keluhan-keluhan Anda ataupun penyakit Anda bisa menghubungi kami di 0215155111. Tema kita sore hari ini adalah sembuh berkat Kitab Hikmah. Nah, kita akan tanya ya langsung kepada Ustadz Sony Sutrisna, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sembuh berkat Kitab Hikmah tersebut, Ustadz? Iya, terima kasih Mbak Popi. Ya. Selamat sore para pemirsa JAK TV yang dimuliakan Allah. Para pemirsa, kalau kita berbicara tentang kitab hikmah, maka yang dimaksud di sini adalah kitab suci Al-Quran. Karena Allah juga mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran ini adalah merupakan kitab hikmah dan kitab petunjuk untuk kita menjalani kehidupan ini. Nah, kalau kita berbicara kitab hikmah, artinya apa? Artinya di dalam kitab suci Al-Quran banyak sekali di sana diceritakan kisah-kisah tentang kejadian. Nah, diminta kepada kita untuk bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang dikisahkan di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, berbicara tentang kisah atau hikmah atau kejadian di dalam kitab suci Al-Quran tadi, dibutuhkan beberapa syarat untuk kita bisa untuk membaca kitab hikmah tadi. Yang pertama sudah barang tentu dan pasti adalah kita harus memiliki hati yang betul-betul terjaga dari kotoran-kotoran hati, iri, dengki, buruk sangka, sombong. Nah, apabila hati kita terjaga dari kotoran-kotoran hati, insya Allah maka dengan hati itu pula lah kita mencoba untuk memahami hikmah di balik setiap kejadian yang dikisahkan dalam kitab suci Al-Quran. Sebagai contoh saja misalkan, saya ambil contoh yang sering saya gunakan, yaitu kisah Nabi Musa saja misalkan. Kalau kita coba lihat di dalam kisah Nabi Musa, di sana terlihat sekali para pemirsa bahayanya orang-orang yang mata hatinya tertutup. Maka dia tidak akan dapat melihat lagi mana itu kebaikan dan mana itu kebenaran. Coba bisa dibayangkan seorang utusan Allah yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Dengan demikian deretan mukjizat yang dimilikinya, itu pun tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang mata hatinya tertutup. Bahkan orang-orang yang mata hatinya tertutup ini cenderung ingin membunuh Nabi Musa.
Artinya apa? Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran. Di sini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita harus hati-hati menjaga mata hati. Jangan sampai mata hati kita tertutup. Sebab sekali dia tertutup, jangankan kiai, jangankan ustadz paling hebat di muka bumi ini, seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam dengan demikian deretan mukjizat yang demikian dahsyat pun tidak dapat membuka hijab itu. Nah, ini hikmahnya yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah tentang Nabi Musa. Nah, di kisah Nabi Musa ini juga ada hikmah yang dapat juga diambil pelajaran. Mungkin bagi para guru-guru, bagi para ustadz, bagi para kiai juga dapat mengambil pelajaran. Pelajarannya apa yang dapat kita ambil? Sebagai contoh misalkan begini. Bayangkan saja seorang Nabi Musa demikian hebat tadi berbicara dengan bahasa sehari-hari kepada kaumnya. Dua-duanya saling mengerti apa yang diucapkan. Antara Nabi Musa dengan kaumnya yang mata hati tertutup tadi saling mengerti bahasa karena mereka menggunakan bahasa sehari-hari. Namun, walaupun dengan bahasa sehari-hari, apabila sebuah mata hati tertutup, maka tetap tidak akan dapat mendengar, tetap tidak akan dapat melihat, tetap sumum bukmum. Nah, ini artinya apa? Kita dapat ambil pelajaran bagi kita, para guru, para ustadz, para kiai dari sini apa? Kita dapat ambil pelajaran bahwa jangankan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti, dengan bahasa sehari-hari yang dimengerti saja, sebuah mata hati yang tertutup sangat sulit untuk dibuka hijabnya. Maka kalau kita melakukan suatu pendekatan dakwah, ya sebaiknya kita harus melakukan dengan bahasa yang dimengerti. Kenapa? Karena dengan bahasa yang tidak dimengerti sangat sulit. Karena dengan bahasa yang dimengerti saja sulit untuk didengar. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Musa. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kesimpulan dari hikmah kisah Nabi Musa ini ternyata demikian besar dan demikian sangat bermanfaat, sangat berguna untuk kita pakai dalam kehidupan ini. Dan ternyata hikmah ini baru bisa kita ambil pelajaran intisarinya kalau hati kita sendiri pun sering kita jaga, sering kita lindungi dari kotoran-kotoran hati. Sehingga dengan hati tadilah kita mencoba untuk mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari kitab hikmah yang disebut kitab suci Al-Quran. Nah, sebuah hati yang terjaga tadi, sebuah hati yang terlindungi tadi, sebuah hati yang terus dilakukan koreksi terhadap kotoran hati, tanpa disadari memiliki dua manfaat. Salah satunya adalah hati tadi akan membuat si pemilik hati memiliki jiwa yang tenang. Dan pikirannya pun tidak tegang. Akibatnya, si pemilik tubuh itu, tubuhnya tidak gampang sakit. Dan insya Allah kalau sakit pun gampang sembuhnya. Dan yang lebih hebat lagi, dia bisa juga memberikan dampak kepada sekelilingnya. Dampak-dampak yang sangat berguna dan bermanfaat. Nah, ini yang dikatakan Allah dalam kitab suci. Apabila segumpal daging atau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Mudah-mudahan ini jadi bahan renungan kita bersama. Ya, Pak Ustadz Sani, kalau bisa dikatakan seseorang yang terkena banyak sekali keluhan ataupun penyakit, begitu ya Pak Sani, itu kemudian bagaimana sih cara menyembuhkannya dengan adanya sembuh berkat kitab hikmah tersebut? Mungkin ada sebuah amalan-amalan yang harus dilakukan misalkan, atau mungkin ada yang lain begitu? Ya, itu saya pikir suatu pertanyaan sangat baik sekali ya. Saya selalu katakan di dalam setiap saya di televisi, bahwa yang bisa menyembuhkan manusia itu hanya Allah. Ya. Manusia tidak bisa apa-apa. Ya, jadi saya pun tidak bisa apa-apa. Saya selalu katakan yang bisa itu hanya Allah. Nah, manusia atau orang sakit karena tiga hal ya, selalu saya katakan. Dia sakit karena dia sedang dicoba. Dia sakit karena dia sedang diazab. Dia sakit karena memang dia sedang dekat dengan ajal. Dan Allah hanya mau merubah ketiga-tiganya itu apabila kita sebagai manusia ciptanya ini melakukan dua hal. Yang pertama kita berikhtiar. Dan yang kedua kita mau berdoa. Nah, di doa inilah kita mengambil posisi peranan yang sangat penting. Banyak orang yang dia mengandalkan uang. Ya. Dia sakit, dia mengandalkan uang. Wah udahlah saya berobat sampai ke Amerika misalkan. Atau ke Jepang, atau kemana. Ke China, atau ke Singapura. Wah saya punya uang. Mungkin penyakitnya sembuh, ya, tapi dia lupa bahwa dia sakit itu karena tiga hal tadi. Nah, tiga-tiganya ini Allah hanya mau merubah kalau yang pertama dia ikhtiar, bagus sudah ikhtiar.
tapi juga harus disertai doa agar supaya tujuan kesembuhannya bisa dicapai dengan maksimal. Oke, baiklah. Dan pemirsa, bagi Anda sekali lagi kami ingatkan, jika Anda ingin bertanya mengenai seputar keluhan dan penyakit Anda bisa menghubungi kami di 0215155111 langsung bersama dengan Ustadz Sony Sutrisna dari Klinik Terapi Kolbu setelah jeda berikut. Informasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Minta penjelasan, sampai sekarang pun saya pulang, saya belum bisa dikatakan salah. Institusi peradilan kita yang paling tinggi pun berbau busuk. Mencarikan kebenaran dan keadilan buat Bapak, itu aja. Ini rumah hasil keringat Bapak saya dan saya nggak punya rumah yang lain. Yang berhak mengatakan salah benar setelah hakim ketok palu. Itu salah. Apakah benar para tokoh agama yang kita kenal santun, mengajari kata-kata bohong dia, tujuh dia? Jangan sampai rakyat kemudian diatasi karena mereka melihat bahwa para politisi ini hanya berpikir tentang kekuasaan, perebutan kekuasaan. Tapi fakta di lapangan, keinginan eksekutif itu jauh lebih besar dan DPR sering kalah dengan eksekutif. Emangnya DPR ini baru periode 2009 atau 2014? Dulu ada DPR kok nggak pernah ribut. Tuh, disinilah gaduhnya politik itu. Oh, 0215155111 sudah kami buka pemirsa line interaktif kami pada sore hari ini. Bagi Anda yang sekali lagi ingin bertanya mengenai keluhan dan penyakit Anda, langsung dijawab oleh Ustadz Sony Sutrisna dari Klinik Terapi Kolbu. Insya Allah akan memberikan solusi tepat dan petunjuknya bagi Anda. Pemirsa, tadi di segmen sebelumnya Ustadz Sony sudah mengatakan bahwa jika kita ingin mata hati kita terbuka, nauzubillah jangan sampai tertutup, adalah sering-sering harus belajar untuk membersihkan hati kita, kemudian menjauhkan hati dan diri kita dari berbagai macam sifat-sifat yang buruk seperti dengki, iri, sombong. Dimulai dari diri kita sendiri dan juga lingkungan-lingkungan kita, dari keluarga, dan mungkin bisa dikatakan ada lingkungan yang lebih luar lagi begitu pemirsa. Insya Allah penyakit pun juga bisa terjauhkan dari diri kita dan keluarga, dan juga kita pun akan menjadi sosok seorang hamba yang lebih baik. Insya Allah, amin. Oke, untuk Ibu Sohibah boleh ya kita lanjutkan kembali mengenai keluhannya pada saat itu katarak dan harus ada penanganan lebih lanjut untuk operasi, dan alhamdulillah setelah di Klinik Terapi Kolbu diberikan sebuah jawaban, dan alhamdulillah sekali pada saat ini sudah bisa memberikan kesaksian bagi para pemirsa Jak TV juga ya Ibu ya. Nah, saya ingin mengetahui sebenarnya pada saat pertama kali datang ke Klinik Terapi Kolbu itu bagaimana sih Bu? Proses terapinya seperti apa dan butuh waktu atau durasi berapa lama yang ada di sana? Waktunya 1,5 jam lah sekali terapi itu. Terus pertama ya sama asisten, juga di cara pengobatannya itu santai gitu istilahnya, kita tidur, terus terapi, nggak dipijit pun nggak, ya doa di hati kita pun ikut doa, saya itu ikut berdoa gitu ya, kita minta sama Allah supaya diijabah doanya Pak Ustadz, apalagi doa saya yang saya masih kayak gini ya, mudah-mudahan jadi kita bantu lah sambil kita juga itu ya, itu di situ tuh yang saya dapatkan bukan hanya terapi, ini terapi hati saya pun yang tadinya saya tuh betul-betul jauh dah dari biar saya udah ini, tapi di situ tuh kayak tuh saya juga adem pas datang situ, kayak pas masuk tuh udah rasanya tuh sekali begitu ya, jiwa kita tuh jadi kita sakit tuh ya, apalagi udah tahu gitu ya, udah gitu tuh baru pertamanya saya udah terasa beda gitu. Oke, nah setelah pada saat pertama kali datang terapi, kemudian setelah sepulang dari situ mungkin ada Ibu reaksi sebuah sesuatu begitu? Ada reaksi, udah agak enak aja gitu, terutama jiwa saya kayak kok tenang gitu. Itu aja yang pertama itu saya itu terasa adem gitu kan seperti itu tuh. Terus setelah saya, tapi masih terasa baru sekali. Kedua kalinya udah agak lumayan gitu. Pas ketiga kalinya kok ini apa betul ini kan
Setiap pulang saya oles, saya sambil kita doa, kita oles, setiap habis sholat saya itu lakukan apa yang gitu ya, kita minta ampun Allah lah. Pertama-tama saya minta ampun Allah, saya penyakit saya bisa diangkat gitu, jangan sampai operasi. Itu aja kita minta Allah ya, untuk memang Allah yang menyembuhkannya. Juga dari kita juga tuh betul-betul, saya tuh betul-betul minta tuh betul-betul sampai apa yang dikatakan Pak Ustaz Sony itu, kita harus susu begini gitu tuh saya lakukan gitu ya, mudah-mudahan diterima. Enggaknya saya ya Allah yang tahu ya. Benar-benar, tapi hati saya betul-betul begitu ya, Ibu, saya udah ikhlas, saya terima apapun yang Allah kasih gitu, saya udah terima penyakit apapun gitu. Tapi alhamdulillah mungkin dari doa kita juga gitu. Dengan doa melalui Ibu perantara Bapak juga, Ustaz Sony perantaranya Sutrisna, yaitu Bapak Ustaz. Alhamdulillah penyakit Ibu sampai sekarang Karena saya bisa usul ya. itu juga atas bimbingan Ustaz Pak Sony juga. Sony. Baik, ditahan dulu cerita selengkapnya ya Ibu ya. Kita sudah ada penelpon sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Medika Natur ya. Selamat sore Mbak. Selamat sore, dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Lingling Mbak Cengkareng. Baik, silakan Ibu. Ibu Lingling silakan. Iya, ini Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pengen tanya nih. Ini saya sudah 8 bulan Pak. Dada saya kok sesaknya Pak, kayak hilang-hilang ya. Terus sesaknya sebelah kiri pada payudara, di bawah payudara. Dada sesak sebelah kiri begitu Ibu? Dekat bawah payudara Pak. Iya, merasa cemas, bimbang kalau saya rasa tuh dalam tubuh saya. Kemana-mana saya takut. Kemana-mana takut, trauma gitu Pak. Soalnya saya pernah pergi ke satu tempat, saya sakit gitu. Langsung ngedrop aja lama saya sakitnya, sampai di opname. Ini disebabkan karena saya sebelumnya Pak, maaf ya Pak, kena overdosis narkoba gitu Pak. Oh, baik. Dan mohon maaf, usia Ibu Lingling saat ini? 27 tahun Mbak. 27 tahun, masih muda ya? Oke. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan keluhannya? Yaudah, itu aja solusinya apa? Cukup itu saja. Udah nggak kayak berobat di terapi kolbu. Oke, baik. Kita akan langsung jawab ya Ibu Lingling ya. Terima kasih. Assalamualaikum atas teleponnya. Terima kasih sekali. Baik, mungkin bisa langsung dijawab saja Pak Ustaz Sony. Iya, Ibu Lingling. Jadi kasus yang diderita oleh Ibu Lingling ini banyak, ya, banyak sekali terjadi. Memang penyebabnya bisa beraneka ragam. Ada yang karena faktor stres, karena pikiran, ya. Ada yang karena faktor ketegangan kepala, karena faktor makanan. Ada juga yang karena orang suka ganti-ganti rokok, atau juga karena suatu tekanan, ya, pressure atau stressful yang sangat tinggi. Nah, bisa juga karena faktor narkoba. Nah, itu kalau tadi saya coba lakukan deteksi, itu kepala bagian belakang itu agak tegang sekali, ya. Nah, ketegangan di daerah kepala bagian belakang itu yang mengakibatkan dada tengah ini juga tegang sekali. Nah, ketegangan di dada tengah inilah yang mengakibatkan ada rasa nggak enak di dada, ya. Nah, sehingga terasa ada sedikit rasa cemas, ya, dada berdebar, timbul paranoid, ya, rasa takut yang berlebihan. Sehingga tidak percaya diri, seolah-olah aduh saya nanti kalau keluar sedikit saya mati ini, sebentar lagi saya mati nih. Nanti jadi kayak takut mati jadinya, mati ini, sebentar lagi mati. Nah, kasus seperti ini banyak sekali. Nah, biasanya kalau di tempat kita yang kita turunkan tuh pertama ketegangan di daerah kepala. Ya, kita terapi daerah kepalanya, kita turunkan ketegangannya, baru di dada tengahnya kita terapi, ya. Biasanya kasus kayak gini biasanya kalau diperiksa di dokter, ya, itu di EKG jantung diperiksa bagus, lever periksa bagus, ya, ginjal periksa bagus, tapi ada sesuatu yang nggak enak di badan. Nah, sesuatu yang nggak enak di badan itu apa? Itu karena ketegangan di dada tengah. Nah, disitulah yang akan kita lakukan terapi. Untuk sementara waktu gorengan tolong dihindari dulu sama bumbu-bumbu kacang. Saya pikir itu. Oke, baik. Jadi untuk Ibu Lingling tadi bisa langsung saja datang ke klinik terapi kolbu, alamatnya Jalan di Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon 0218582029 dan 0218500413 dan 021705880381. Bagi Anda yang juga ingin mengakses websitenya ada di www.powerofsoul-indonesia.org. Baik pemirsa, kita harus jeda sebentar. Setelah yang satu ini kami juga akan kembali menjumpai Anda dalam Medika Natura bersama dengan Klinik Terapi Kolbu.
Informasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah. Presiden harus mengambil risiko itu. Menurut saya jangan main terlalu aman gitu. Kasihan Presiden tahun 2014. Jadi bukan bicara masalah koalisi, terserah orang menanggapi bagi gue. Supaya Presiden kita itu benar-benar dimusuhi koruptor. Orang kolusi itu lebih kalah lagi itu. Kalah mentalnya, kalah segala macam itu ketauladannya. Supremasi oknum ini melebihi supremasi hukum saya lihat. Tegas. Impres tanpa parameter yang jelas kan susah. Misalnya kan Kak SBY kan berjanji memimpin langsung. Dipimpin dong, jangan diserahkan ke Bukan. Kalau sekarang masyarakat merasa apapun yang naik itu adalah tanggung jawab pemerintah gitu. Jadi ini juga ada persoalan di dalam kenyataan. Nah, justru perkara itu bisa jalan atau tidak jalan itu di kepolisian dan kejaksaan, bukannya di pengadilan. Pengadilan udah disajikan. Jangan dikatakan tokoh agama adalah saatnya lah negara berdiri. Ya, terima kasih pemirsa bagi Anda yang masih bersama dengan kami dalam Medika Natura Klinik Terapi Kolbu, dan kami juga masih menunggu telepon Anda di 0215155111. Baik Pak Ustadz Sony tadi melanjutkan mengenai Ibu Suhaibah tadi ya, mengenai ada katarak sudah sampai harus ada penanganan lebih lanjut untuk operasi, tetapi alhamdulillah sekali diberikan sebuah petunjuk dan solusinya ya. Dengan adanya terapi di Klinik Terapi Kolbu memberikan sebuah jawaban dan kesembuhan bagi Ibu Suhaibah. Sebenarnya yang dialami Ibu Suhaibah sendiri itu sebenarnya seperti apa sih kasusnya ini Pak Sony? Iya, sekali lagi saya tegaskan bahwa yang bisa menyembuhkan Bu Suhaibah itu Allah. Ya, saya nggak bisa apa-apa. Ya. Cuman Allah yang memang bisa menyembuhkan manusia. Nah, waktu kita lakukan deteksi pada ibu, ya memang saya coba deteksi di saraf batang tengah di belakang kepala ini. Memang di sana ada sedikit ketegangan di saraf batang tengahnya. Nah, saraf batang tengah ini yang biasanya bereaksi ke daerah mata. Nah, di saraf batang tengah itu kita lakukan terapi, terus rajin kita lakukan terapi di sini. Terus kemudian juga di sini kita coba lakukan terapi di ini di pelipis. Ya, alhamdulillah sekarang ternyata ya diijabah oleh Allah ya. Dan ini apa? Ya kita harus syukuri gitu. Maka itu saya mengajak para pemirsa yang dimuliakan Allah untuk supaya menguasai ilmu ini juga. Karena ternyata ilmu ini sangat mudah untuk dikuasai ya. Intinya cuma satu aja kok. Mau nggak sih kita nih dalam hidup menjaga hati kita dari kotoran-kotoran hati. Kalau kita ada iri sama orang, kita lawan perasaan itu. Kalau kita ada dengki sama orang, kita lawan perasaan dengki. Kalau kita ada buruk sangka sama orang, kita lawan. Insya Allah kalau itu sering kita lawan, maka tanpa kita sadari para pemirsa, hati kita ini akan dia memancarkan cahaya. Itu yang disebut inner beauty. Dia akan memancarkan cahaya. Nah, cahaya apa? Itulah yang disebut cahaya basmalah. Perhatikan kitab suci Al-Quran. Semua dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Ini artinya apa? Kitab suci Al-Quran itu hanya bisa difahami oleh orang-orang yang telah memahami Bismillah. Nah, pemahaman Bismillah yang bagaimana yang dimaksud? Yang dimaksud adalah tadi, adalah sebuah hati yang memancarkan Bismillah. Jadi bukan hanya orang yang bisa baca Bismillah aja. Enak aja kalau kayak begitu. Habis bunuh orang baca Bismillah, buka kitab suci Al-Quran, semua orang bisa. Oh, tidak seperti itu, tidak segampang itu. Dia harus memancar basmalah dalam hatinya. Nah, bagaimana caranya? Perangi kotoran-kotoran hati. Nah, insya Allah kalau hati terus kita jaga, kita perangi, cahaya basmalah kita memancar, para pemirsa, Allah itu sangat maha pengasih, maha penyayang, dan sangat tidak birokratif. Dan kita tidak perlu harus menggunakan bahasa-bahasa tertentu, nanti harus tunggu waktunya, nanti jam-jam sekian, harus di bulan-bulan tertentu, harus menghadap kemana tertentu, harus bawa ini, tidak ya. Makanya disebut maha pengasih, maha penyayang. Kenapa? Karena sangat-sangat cepat. Bahkan Allah berkata kepada Rasul, katakan ya Muhammad, aku sangat dekat, aku lebih dekat dari urat leher. Artinya apa? Di batin dari hati aja insya Allah Allah udah tahu.
Oke, sama sekali tidak ada birokrasi sama sekali ya Pak Ustadz Soni ya. Sama Kalau sekali kita tidak ingin ada berdoa dan birokrasi memiliki dan niat tertentu. betul-betul bahwa Allah sangat maha pengasih, Iya. sangat maha Baik, penyayang. kita sudah ada penelpon yang sepertinya sudah standby di sana. Kita boleh sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore. Halo, Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Rini. Ibu Rini ada di mana Ibu? Di Ciputat. Oke, baik silahkan Ibu. Apa keluhannya sore hari ini Ibu? Ini mau nanya mengenai asam lambung kan tinggi ya. Udah hampir mau 2 bulan nggak hilang-hilang. Terus malah sekarang jadi lengan tuh kayak cenut-cenut, mata kayak rahang agak-agak pegel, paha mulai cenut-cenut. Itu mau nanya itu aja kenapa? Oke, dan Ibu Runi mohon maaf usianya saat ini Bu? Memasuki 30 tahun. Masuk ke 30 tahun. Baik, sudah cukup itu saja Ibu ya yang ditanyakan ya. Baik, terima kasih atas teleponnya. Assalamualaikum. Kita akan langsung jawab. Silakan Pak Ustadz Soni, bagaimana dengan mendeteksi barusan? Ya, ini saya harus bicara agak sedikit kurang nyaman mungkin ya. Jadi dari deteksi tadi terlihat Ibu agak sedikit tegang kepalanya, agak sedikit stres. Nah, ini yang saya katakan saya maksud kurang nyaman itu stresnya tadi. Nah, ketegangan akibat stres tadi itulah yang mengakibatkan organ di dalam tubuhnya jadi semua jadi nggak enak. Ya, ada tangan yang nggak enak, nanti ini nggak enak. Jadi lambung, asam lambungnya bereaksi, ya, terus kemudian perutnya kadang-kadang suka melilit dan nggak karu-karuan. Nah, ini semua sumbernya dari mana? Jadi kalau nanti asam lambung ini nanti ini jangan-jangan hantam obat ya nggak sembuh-sembuh, dia bukan penyebabnya. Penyebabnya ada di daerah kepala. Maka untuk ibu ya sebaiknya volume berliburnya dibanyakin. Ya, volume berlibur dibanyakin. Ini kan sebentar lagi mau ada Sabtu Minggu ya. Nah, boleh deh coba jalan-jalan ke puncak ya atau kemana ya untuk refreshing, untuk menurunkan ketegangan. Karena begini, sesuatu yang sifatnya monoton itu juga bisa bikin kepala kita jadi tegang. Dan kalau kepala kita udah tegang, ini masih mending. Ya hanya karena penyebabnya cuman baru asam lambung, baru nyut-nyutan. Untuk ibu-ibu mohon waspada kalau sudah tegang seperti ini karena begini. Hampir 99% kasus payudara yang ada tumor ya, terus kemudian miom, kanker, kista dan segala macam. Bapak-bapak juga prostat terganggu dan jantung semua stroke segala macam. Itu berdasarkan pengalaman kita. Itu semua bermula di ketegangan di daerah kepala. Ya. Jadi mesti diwaspadai kalau kita sudah tegang, cepat-cepat dah. Ya, cepat-cepat kita refreshing, kendorin dulu pikirannya, refreshing. Ya untuk bikin kita menjadi lebih rileks ya karena variasi dalam hidup juga ya Ustadz ya. Bahkan ada satu penyakit yang sangat mengerikan ya, contohnya misalkan kanker ya. Itu setiap tubuh manusia ya termasuk kita semua ini ada bibit kanker dalam tubuh kita. Nah, bibit kanker dalam tubuh kita ini dia akan aktif, dia akan bangun kalau kepala kita tegang. Maka jangan sampai kepala kita tegang. Karena kalau kepala kita tegang, bibit kanker bisa bangun. Ya, bahkan coba deh para pemirsa coba tanya pada dokter-dokter ya medis,